Oke dok, ini ada banyak pertanyaan dari masyarakat atau netizen yang kita sebut itu mengenai sistem kerja cuci darah nih saat ginjal kita rusak itu mekanismenya seperti apa? Kenapa kita harus melakukan? Ya itu yang ya kalau yang namanya istilahnya cuci darah, kalau kita sih ngomongnya dialisis ya. Cuci darah karena darahnya nggak dicuci sebenarnya. Darah itu dialirkan dan dipisahkan oleh alat tertentu, suatu membran yang dipisahkan adalah sisa-sisa dari metabolisme yang tidak dibutuhkan. Jadi teknologi dialisis itu sebenarnya sudah ditemukan dari tahun 1960 ya. Jadi teknologi yang dari dulu sampai sekarang itu sekarang sudah makin canggih sehingga alatnya makin kecil dan mungkin saat ini sudah ada yang namanya dialisis itu bisa dialisis di rumah. Saking kecilnya ya dan bisa disetting di rumah gitu. Kalau dulu alat dialisis itu kayak satu kamar tidur gedenya. Tapi dengan kemajuan sekarang teknologinya makin compact dan makin mudah gitu. Tapi memang tetap orang akan menganggap yang namanya dialisis itu menakutkan. Ya. Orang masih belum terima kalau orang dikatakan sudah masuk dalam kondisi gagal ginjal. Itu memang sangat berat menganggap bahwa gagal ginjal itu sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal kalau kita sarankan dengan dialisis yang rutin, itu akan tertolong pasien tersebut. Ini bisa jadi alat dialisis itu tadi ya? Ya. Itu menjadi alat pribadi ya saat ini? Ya kalau misalnya itu nanti akan terkait dengan biaya sih. Kebetulan sekarang kan BPJS menanggung ya, jadi semua kayaknya pemerintah itu akan menanggung orang-orang yang masuk dalam kondisi gagal ginjal. Dengan program BPJS mereka akan ditanggung. Jadi nggak ada lagi orang memikirkan untuk beli sendiri alatnya datang ke rumah, dikerjakan di rumah itu hanya orang tertentu saja mungkin yang mempunyai finansial yang lebih gitu ya. Tapi kalau pemerintah kan sudah menanggung semua dengan BPJS, jadi sebenarnya tidak ada masalah. Biaya juga ini masih ditanggung semua oleh pemerintah. untuk BPJS. BPJS. Mungkin ada sistem yang lebih lebih simpel mungkin atau lebih canggih gitu selain kita melakukan sistem. Yang namanya cuci darah atau dialisis itu sebenarnya modalitasnya itu ada datang ke unit hemodialisis ya, itu di rumah sakit atau di unit-unit yang terkonsentrasi di suatu tempat ya, satelit dari rumah sakit, atau dialisis yang melalui perut itu namanya CAPD. Nah itu juga bisa sebenarnya, itu lebih mandiri ya karena dia bisa mengerjakan sendiri. Dengan dialisis melalui perut dia bisa mengerjakan, nggak perlu datang ke suatu tempat gitu ya atau ke rumah sakit. Karena kalau dengan CAPD dia harus bisa mengelola sendiri, merawat dirinya sendiri dan bisa pergi kemanapun gitu. Kalau dialisis kan orang yang cuci darah atau yang dialisis itu kan harus, kalau pergi keluar kota dia harus cari dulu tempatnya, bahwa di tempat itu ada nggak tempatnya untuk menampung dia untuk melakukan dialisis. Karena kan dialisis itu dikerjakan minimal 2-3 kali seminggu. Itu yang jadi masalah. Orang itu akan tergantungan terhadap unit dialisis yang ada di tempat dia berada gitu. Kalau dia pergi keluar kota kan dia harus kontak dulu. Misalnya dia pergi ke Surabaya gitu dari Jakarta, dia harus kontak dulu ke Surabaya, ada tempat yang kosong nggak pada saat dia mau datang ke sana. Itu kira-kira.